Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Teman-teman santriwan, santri putra SMP dan SMA Mahat Darul Munir, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan keistiqomahan untuk selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Karena apabila kita menjadi hamba yang bersyukur, kembalinya untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Namun kenyataannya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa sedikit di antara hambanya yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Padahal kalau manusia itu pandai bersyukur, kembalinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Semua manusia seandainya sepakat bersyukur semua mereka, Allah tetap Allah. Atau semua manusia sepakat kita kufur semua, Allah tetap Allah. Ya. Jadi sebagus apapun syukur yang kita tunaikan kepada Allah, itu kembali ke diri kita sendiri. Di antara balasannya, jika dia pandai bersyukur, ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, maka ditambah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga mengancam, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangat pedih. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada beliau ketika di dunia kelak dibalas dengan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan agenda kita, yakni tarhib Ramadan. Persiapan untuk menyambut Ramadan, yaitu tentunya dengan ilmu yang cukup, supaya Ramadan yang kita jalankan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima. Ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dalam hidup kita ini bertemu dengan satu kali Ramadan saja, maka insya Allah sudah cukup menjadi bekal kita kelak untuk mengarungi kehidupan setelah kita dimatikan di dunia ini. Namun kenapa setiap Ramadan tiba kita harus puasa, harus menjalankan ibadah dan lain sebagainya? Karena kita tidak ada yang menjamin Ramadan yang pernah kita kerjakan 100% diterima sama Allah. Enggak ada yang bisa menjamin. Kalianlah yang ibadahnya
berdasarkan syariat, sudah punya ilmunya. Coba cung tangan, siapa yang menjamin puasanya tahun lalu diterima semua sama Allah? Nggak ada kan? Bahkan para sahabat Nabi sekalipun radhiyallahu anhum ajma'in, itu disebutkan oleh beliau Mu'alla bin Al-Fadl, para sahabat Nabi itu ketika mereka sudah mengerjakan ibadah secara maksimal dalam bulan Ramadan, itu 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa setiap hari kepada Allah supaya ibadah Ramadan mereka kerjakan kemarin diterima sama Allah. Itu para sahabat loh ya, yang ibadahnya sudah super duper maksimal, mencontoh langsung Rasulullah. Tapi mereka masih khawatir ibadah mereka yang mereka kerjakan itu belum diterima sama Allah. Akhirnya 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka terus berdoa kepada Allah supaya ibadah mereka diterima sama Allah. Gak ada yang menjamin ibadah kita diterima sama Allah atau tidak, ya. Makanya setiap dari Ramadan ke Ramadan kita maksimalkan ibadah yang kita kerjakan, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sekali saja dalam hidup kita, Ramadan kita, ibadah siang dan malam yang diterima sama Allah, maka cukuplah untuk bekal kita di akhirat. Karena bagaimana kalau kita baca hadis-hadis keutamaan puasa saja, ya, mendapatkan ampunan, pahalanya berkali lipat. Mungkin sudah disampaikan beberapa materi sebelumnya. Kemudian mendapatkan surga, dijauhkan dari api neraka, dan lain sebagainya. Belum lagi salat malamnya, sedekahnya, ya kan, baca Qur'annya. Maka ibadah siang dan malam Ramadan itu kalau diterima sama Allah itu luar biasa, ya. Cukuplah bakal kita untuk berjumpa dengan Allah. Salah satu hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Talhah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Siapa sahabatnya? Talhah. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Dawud. Talhah bercerita, pada zaman dahulu ada 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan. 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan. Namanya tidak disebutkan. Kita anggap saja si A dan si B. Sahabat yang A ini punya semangat, ya, daya semangatnya kuat kalau dalam beribadah. Maka setiap ada panggilan jihad dia ikut. Akhirnya sahabat yang A ini mati di medan perang, mati syahid. Kita tahulah, mungkin pernah membaca atau mendengar hadis-hadis keutamaan orang yang mati syahid di medan perang. Bagaimana keutamaannya luar biasa. Bahkan mereka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, hanya disolatkan kubur, ya kan? Pahalanya besar orang yang mati syahid itu. Yang sahabat yang A itu mati syahid di medan perang. Sahabat yang B, dia ditakdirkan hidup 1 tahun setelahnya, kemudian mati di tempat tidurnya karena penyakit, bukan karena jihad. Dan disebutkan sahabat yang B ini ibadahnya biasa saja, gak sesemangat sahabat yang A, tapi dia ditakdirkan hidup 1 tahun setelahnya, walaupun matinya di tempat tidurnya karena penyakit. Suatu malam Talhah ini bermimpi, dia berdiri depan pintu surga, melihat 2 orang sahabat yang A dan B tadi di depan pintu surga. Dari dalam surga ada suara yang memanggil. Yang dipanggil pertama untuk masuk ke dalam surga sahabat yang B, kemudian setelah itu baru sahabat yang A. Siapa yang dulu masuk surga? B. Kemudian baru sahabat yang A dipanggil masuk ke dalam surga. Kemudian suara tadi mengatakan, kamu pulang, belum saatnya kamu masuk ke dalam surga. Maka Talhah terbangun dari mimpinya. Dia heran. Talhah ini kaget, heran dia. Coba kalau kalian jadi Talhah, kaget nggak? Kok saya jadi Talhah ya? Ya pasti kaget kan? Kok saya jadi Talhah ya? Akhirnya siang harinya Talhah bercerita kepada sahabat yang lain, menceritakan keanehan yang terjadi di dalam mimpinya. Kok bisa yang dipanggil masuk ke dalam surga duluan sahabat yang B, padahal ibadahnya biasa saja,
matinya di tempat tidur karena penyakit. Sedangkan yang dipanggil terakhir malah sahabat yang A yang mati di medan perang. Dia bercerita kepada sahabat yang lain. Para sahabat juga heran. Kemudian mereka mengadu pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kok bisa yang B duluan masuk surga daripada yang A? Apa kata Rasulullah? Apa yang membuat kalian heran? Bukankah sahabat yang B tadi, dia hidup 1 tahun setelahnya, dia bertemu dengan 1 kali bulan Ramadan, kemudian dia semangat dalam bulan Ramadan tersebut? Kata para sahabat, ya. Maka antara mereka dipanggil ke dalam surga itu seperti jarak antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Paham ceritanya ini? Yang bisa menceritakan ulang saya kasih hadiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini adalah guna menceritakan ulang sebuah kisah yang dituturkan oleh Ustaz kita Ustaz Imam Muhammad yang dikutip dari hadis Abu Dawud dari Tolha. Dia bercerita bahwa ada 2 orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Tidak disebutkan namanya, maka dari itu kita namakan 2 sahabat ini adalah sahabat A dan sahabat B. Asik. Nah, sahabat yang A ini adalah sahabat semangat, yang paling semangat dalam hal beribadah. Jadi setiap ada panggilan dia ikut. Dan sahabat yang A ini dia meninggal karena semangatnya dalam ibadah, dia memenuhi panggilan jihad, maka dia mati dalam jihad tersebut. Sedangkan sahabat yang B ini dia ditakdirkan hidup 1 tahun setelah sepeninggalnya sahabat yang A. Akan tetapi sahabat yang B ini meninggal di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, atau penyebab kematian adalah sakit. Maka suatu ketika Tolha ini tidur. Lalu beliau bermimpi, beliau berdiri di depan pintu surga, dan di dalam surga itu ada yang memanggil untuk seseorang masuk dalam surga. Yang dipanggil duluan adalah sahabat yang B duluan. Yang dipanggil adalah sahabat yang B duluan. Setelah itu baru sahabat yang A dipanggil. Lalu orang yang dalam surga ngomong ke Tolha, kamu belum saatnya kamu balik ke dunia. Akhirnya terbangun, kaget kan, mimpi begitu. Akhirnya dia cerita ke sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain dia cerita kepada sahabat yang lain, lalu sampaikan kepada Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa? Loh, kenapa nggak bisa? Dia hidup 1 tahun, dikatakan hidup 1 tahun setelah sepeninggalan si pernikahan ini. Amalannya biasa aja, tetapi dia ini mendapat Syukran. 1 kali bulan Ramadan. Yang dimana Ramadan itu potongan banyak. Jadi sebab itulah dia dipanggil di surga duluan. Karena 1 tahun setelah sepeninggalnya itu dia mendapatkan 1 kali bulan Ramadan. Yang perbedaannya itu adalah seluas langit dan bumi. Begitu. Silakan ambil 2. Bebas. Ya, terima kasih. Yang lain kesempatan nanti ada. Akan banyak tanya jawab di sini. Hadiahnya coklatos. Sponsor.
Jadi begitu ya. Satu kali Ramadan saja ketemu, itu sudah bisa jaminannya surga. Apalagi kita sudah ketemu Ramadan yang umurnya 15 kali. Harusnya masuk surganya lebih cepat daripada sahabat yang dia tadi. Kalau ibadahnya maksimal, ya. Kalau dia memaksimalkan kesempatan ketemu Ramadannya. Maka bagaimana cara memaksimalkan ketika kita berjumpa dengan Ramadan? Caranya ya anggap ini Ramadan terakhir kita. Anggap tahun depan kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan. Itu sudah termasuk cara supaya kita maksimal melakukan ibadah di Ramadan tahun ini. Karena nggak ada yang menjamin kan tahun depan kita hidup lagi. Ada yang berani nggak cium tangan bahwa dia pasti tahun depan masih ketemu Ramadan? Silakan. Nggak berani. Ntar angkat tangan, takut ntar sore kan begitu. Nggak berani. Kalau ngucapin insya Allah semuanya berani, ya. Artinya memang tidak ada yang menjamin bahwa kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ini kesempatan Ramadan terakhir kita. Maka insya Allah kita akan lebih semangat daripada orang-orang yang mengira tahun depan masih ada Ramadan kok. Tahun depan masih ada Ramadan kok. Saya masih muda kok. Ini pasti nggak semangat dia. Ya, pasti nggak semangat. Ini yang rame Richard Chung, Axelsen. Satu orang anggota kelasnya yang rame, satu kelas berdiri ke depan semua. Termasuk kelas 12, kelas 11, walaupun saya nggak kenal ya. SMA nggak ada yang kenal. Gitu ya. Maka diantara juga salah satunya kita mengilmui ibadah yang kita kerjakan. Karena beliau Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah tanpa dasar ilmu itu seperti maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia kerjakan, bahkan akan lebih banyak mudaratnya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan al-amil bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa dalil orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang melakukan perjalanan tanpa ada penuntun. Dia akan mudah tersesat. Banyak kan orang-orang ibadah nggak punya ilmu, akhirnya nggak dapat manfaat, ibadahnya nggak diterima, tapi itu sudah mereka lakukan turun-temurun. Seperti yang viral, sebentar lagi akan viral video orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Bentar lagi viral tuh. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Kami ngikut yang dulu-dulu, dan ini sudah ratusan tahun kami kerjakan begini, ya kan? Yang dari Bismillah langsung sholat dolim itu, ya kan? Bar, ya. Jadi 23 rakaat 7 menit. Harusnya 7 menit itu 2 rakaat, bukan 23. Apa penyebabnya? Ibadahnya nggak pakai ilmu. Ibadahnya nggak pakai ilmu. Akhirnya kerusakan yang mereka dapatkan, badannya capek, pegel-pegel, sudah pasti nggak diterima. Karena salah satu rukun sholat itu tumakninah kan. Kalau dia sholat begitu nggak ada tumakninahnya, itu sudah pasti nggak diterima. Beda dengan pendapatnya beliau almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau mengatakan diterima, tapi jangan dinamakan sholat, sebut olahraga. Jadi yang begitu-gitu tadi kalau dia sholat itu nggak diterima, tapi kalau sebut olahraga itu diterima. Olahraganya sujud rukuk begitu. Itu pendapat beliau, ya. Maka pentingnya kita mengilmui. Maka materi yang kita sampaikan ini penutup ya, materi terakhir kan? Ya, materi terakhir. Sebenarnya tentang fikih biasa, bukan kontemporer. Ini kontemporer, fikih biasa. Tapi nanti ada masalah-masalah kontemporernya sedikit. Ini juga kurang lebih dengan pembahasan Minhajul Muslim. Yang sudah belajar Minhajul Muslim bab puasa, kelas berapa? Kelas 9 udah? Hah? Udah? Bab puasa? Lagi belajar? Ya. Berarti kelas 10 ke atas sudah semua?
Berarti ini ulang-ulang. Tapi ada insya Allah tambahan-tambahan ilmu yang bisa insya Allah kita sampaikan. Yang pertama ta'rifus shaum, pengertian saum. Saum secara logatan apa? Secara bahasa menahan. Bahasa Arabnya apa? Bukan bahasa Arab saumnya, bahasa Arab menahannya. Al-imsak. Itu kan? Puasa secara bahasa al-imsak yaitu menahan. Yang tahu dalilnya dalam Al-Quran, coklatos. Dalil puasa itu artinya menahan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Saya kasih clue dalam surat Maryam. Satu, dua, tiga. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Kata Maryam, hari ini aku bernazar. Saum. Arti saum dalam kalimat itu falan ukallimal yawma insiyya. Menahan diri untuk tidak ngomong sama manusia. Jadi menahan diri untuk tidak ngomong itu secara bahasa namanya saum. Ya. Kalau teman-teman diet nahan diri dari nasi putih, berarti dia saum putih. Nah. Atau dia menahan diri dari air, nggak mandi-mandi seminggu, berarti dia saum air, menahan diri dari air. Jadi saum itu artinya al-imsak secara bahasa. Secara istilah, apa itu saum? Secara istilah, menahan diri dari minum, sesat. Saya angkat tangan dah, coklatos nih. Saum secara istilah, ya. Menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Udah. Sampai situ. Iya. Ada jawaban yang lain? Berarti kalau seseorang pingsan ba'da isya, bangun lagi maghrib besok, disebut puasa. Kan dia nggak nahan, nggak makan apa-apa kok. Habis isya dia pingsan, bangun-bangun maghrib besok, dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubung suami istri. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disebut puasa? Tidak. Oh iya. Nah, di situ kurangnya. Ya. Di ujungnya itu dengan niatan ibadah kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya di awal, at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil insaki, menahan diri anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri illa ghurubisy syamsi. Itu arti puasa, ada niat ibadahnya. Kalau orang pingsan yang daripada isya itu kapan dia niat? Tiba-tiba pingsan, bangun-bangun maghrib, itu nggak dihitung puasa karena nggak ada niat. Berarti kurang ya, coklatasnya belum lepas. Kemudian macam puasa, macam-macam puasa. Puasa ditinjau dari diperintahkan atau dilarangnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, puasa yang diperintahkan oleh syariat, itu ada dua lagi, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang mau catat silakan. Puasa yang dilarang oleh syariat ada dua lagi, puasa haram dan puasa makruh. Ya, jadi puasa mubah pun nggak ada. Adanya puasa wajib atau puasa sunnah, puasa haram atau puasa makruh. Puasa mubah nggak ada, tengah-tengah itu nggak ada. Ya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan, apalagi? Nazar. Nazar, apalagi?
Hah? Kafarat. Kafarat. Apa lagi? Satu lagi. Qadha. Ya, puasa qadha. Kalau saum sunnah banyak ya, Senin Kamis, Daud, ya, Asyura, Arafah, Tasu'a dan lain sebagainya. Kalau puasa haram, Puasa sakit, Idul Fitri dan Tasrik ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha, hari Tasyrik. Kalau saum makruh Sepanjang tahun. 360 hari puasa gitu. Iya. Puasanya 365 hari. Puasa makruh puasa apa? Puasa orang yang sedang haji, dia puasa Arafah. Kalau kita di sini kan saum Arafah yang enggak haji. Nah, dia sudah haji di sana, saum juga, itu makruh. Kemudian fadhailus shiyam, keutamaan-keutamaan puasa. Ini mungkin sudah disampaikan materi-materi sebelumnya, banyak ya. Allah itu menyandingkan puasa ke dirinya. Kalau sholat ya untuk hamba, sedekah untuk hamba. Tapi kalau puasa itu kata Allah untukku. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Kemudian saum itu juga jadi syafaat pada hari kiamat. Dalil-dalilnya mungkin sudah disampaikan, kita percepat. Saum juga mendapatkan ampunan. Kemudian saum juga kafarah lidzunub wal khotoya, menghapuskan dosa dan kesalahan. Kemudian puasa juga menahan diri dari penangkal dari neraka. Kemudian puasa juga penyebab masuk ke dalam pintu surga. Kemudian orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum daripada kesturi. Di akhirat bukan di dunia. Di dunia ya bau itu jigong. Kalau di akhirat nanti baru baunya beda. Jadi jangan mentang-mentang baca dalil bahwa mulutnya orang berpuasa lebih harum daripada rihil mis, ya, bau kesturi, kemudian pamer-pamer bau mulut. Ya, jangan pahami secara letterlek. Ya. Kemudian hikmah disyariatkannya puasa itu juga banyak hikmahnya. Di antaranya bisa merasakan keadaan orang miskin, bagaimana mereka cuma makan sehari sekali. Nah, sekarang kita merasakan dan lain sebagainya. Kemudian puasa itu juga buat sehat. Sumu tasihhu kata Rasulullah. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Maka sebagian ada yang mengumpamakannya seperti tubuh kita ini seperti mesin. Selama 11 bulan kita isi dengan yang macam-macam bentuk makanan. Maka selama 1 bulan itu membersihkan mesin tubuh kita tadi. Ada yang mengatakan begitu dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan Ramadan itu juga sangat banyak. Insyaallah sudah disampaikan semua. Nah, keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya apa? Keutamaan bulan Ramadan. Silakan yang bisa sebutkan 4 keutamaan bulan Ramadan. Ya. Dapat malam bulan Ramadan. Ya. Dilipat gandakan pahala sampai 1000 kali. Ya. Terus bulan penuh keberkahan. Ya. Oh ya, bulan penuh ampunan. Ya. Silakan ambil hadiahnya ke depan. Sebenarnya masih banyak ya. Di antaranya ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Itu di bulan Ramadan. Sebutkan 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. 4 ayat. Saya kasih bocoran 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Silakan cari 3-nya lagi. Surat Al-Baqarah 185.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Surah Ad-Dukhan ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Iya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ramadan tuh. Satu lagi, Al-Anfal ayat ke-41. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami ketika dua pasukan bertemu, apa yang kami turunkan kepada hamba kami di saat dua pasukan bertemu. Apa wajah istidlalnya? Kenapa disebut ayat ini menyatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab nggak? Padahal di situ tidak disebutkan bulan Ramadannya. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa? Perang Badar. Perang Badar. Kenapa dengan perang Badar? Perang Badar di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Jawabannya itu? Iya. Ya. Jadi dua pasukan dari itu perang Badar terjadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Makanya sebagian saudara-saudara kita ada yang memperingati nuzul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Padahal kalau kita baca ayat yang lain, Lailatul Qadar kan turunnya. Kenapa mereka tidak memperingati nuzul Qurannya di malam 21, malam 23, 27, 29? Ternyata ada ayat yang lain bahwa Al-Quran itu diturunkan pada saat perang Badar 17 Ramadan. Ya. Baik, rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Kelas 9, katanya baru masuk pelajarannya. Rukun puasa ada berapa? Iya, lebih dari satu tuh banyak kalau bahasa Arab. Berapa? Kelas 10, rukun puasa ada berapa? 12. Ah, 1 niat, 2 imsak menahan, 3 itu rukun. Niat, menahan, tahu waktu menahannya kapan, dari kapan ke kapan. Ya. Yang pertama yaitu niat. Innamal a'malu hafal semua ya. Kapan waktunya niat? Waktunya sebelum malamnya. Malam, harus malam. Sebelum puasa. Boleh nggak satu bulan Ramadan itu niatnya cuma sekali di awal? Boleh? Atau sehari harus sekali? Sekali. Dalam mazhab Maliki boleh. Nanti tanggal terakhir Sya'ban itu niat, saya niat puasa Ramadan tahun ini sekaligus. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, mazhab jumhur, sehari harus sekali. Ya, Syafi'i dan Hambali, sehari harus sekali. Pendapat yang paling kuat kalau dalam mazhab kita sehari sekali. Ya. Tapi untuk menghindarkan dari kekhawatiran, mana tahu suatu saat habis tarawih main futsal misalnya, kemudian besoknya bangun-bangun azan subuh, kan dia nggak sempat niat. Bagaimana? Maka untuk antisipasi kejadian itu kita ambil juga mazhab Maliki. Di awal kita niat satu kali dulu, ya, untuk 1 bulan full. Nanti perharinya kita niat lagi, ya.
hanya untuk menghindari kehati-hatian itu saja. Kemudian al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Fajar ini ada dua. Waktu fajar itu ada dua. Apa saja? Bukan fajar sad boy. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Apa fajar kadzib? Fajar yang bentuknya itu seperti segitiga ke atas. Nanti kalau teman-teman kurang lebih ya 10-15 menit menjelang masuk fajar kedua itu, sebelum masuk waktu subuh, itu kadang-kadang langitnya terang dan bentuknya itu seperti ke atas, ya, seperti apa namanya, cahaya itu ke atas, bukan ke samping tapi ke atas. Itu fajar kadzib. Tidak lama setelah itu cahayanya hilang, dia gelap lagi. Kemudian baru timbul fajar yang kedua, namanya fajar shadiq. Fajar shadiq itu dia apa namanya? Ini apa ini? Horizontal. Ya. Nah, dia horizontal dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Itu bedanya. Nah, kita mulai imsak itu ketika fajar shadiq tadi itu. Ketika itulah azan masuk. Dari situ kita mulai menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan yang puasa. Namun untuk kehati-hatian, ada baiknya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini yang mereka menggunakan waktu imsak namanya. Biasanya 10 menit menjelang azan subuh. Itu bagus untuk kehati-hatian. Ya, khawatir kan karena kita menunggu azan, makan pas azan, ya kan? Di mulut penuh, belum minum, ya kan? Bagaimana keadaannya? Nanti ada kita bahas, ya. Ini dulu. Yajibu 'ala shaim ayyam taniya an kulli ma yutilu shaumahu min sa'iril mufattirat kal akri wasyurbi wal jima'. Wal jima', ya, jadi wajib orang-orang itu menahan dirinya dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kapan waktunya? Nah, ini tadi. Bidayatu zamanil imsak. Kapan mulainya kita menahan diri? Yalzamu shaim al-imsaku anil muftirat min dukhulil fajr tsani. Maka seharusnya orang-orang yang berpuasa itu menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak datangnya fajar tsani atau fajar shadiq. Di sini sebutkan perbedaan fajar kadzib, fajar shadiq itu. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya orang-orang yang sudah masuk waktu fajar tapi dalam mulutnya ada makanan? Dilanjut atau dilepeh? Kita baca. Man tala'a alaihil fajru. Barang siapa yang masuk fajar, sudah masuk fajar, wa fi famihi ta'amun, dan di dalam mulutnya ada makanan, fa'alaihi ayyal fidahu, maka dia harus mengeluarkan dari mulutnya. Wa yutimma shaumahu, dan dia melanjutkan puasanya. Fa'in ibtala'u, barang siapa yang menelannya, batala shaumuhu, batal saumnya. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ini kesepakatan empat imam mazhab. 4 imam mazhab sepakat, Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan ini juga pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya. Nanti lagi makan sahur tiba-tiba azan, maka harus dikeluarkan. Kalau dilanjutkan batal puasanya. Paham sampai sini? Kelas 7 paham? Dalilnya jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih, ya, benang hitam, benang putih dan benang hitam dari fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian lanjutkan, sempurnakan saumnya sampai malam.
Dan kapan waktu imsak itu selesai? Waktu imsak kita menahan puasa itu sampai kapan? Ghurubus syams, ya, sampai terbenam matahari. Terbenam matahari atau azan? Ya, terbenam matahari bukan karena azannya. Karena ada masjid-masjid yang marbotnya makan dulu lontong sepiring, habis itu baru azan. Nah, kasihan tetangganya, ya. Jadi waktu matahari terbenamnya. Yantahi zamanul imsaki bi ghurubis syamsi. Ya, habis waktu imsak itu dengan terbenamnya matahari. Kemudian bagaimana keadaannya? Idza aftara shaim tsumma aqla'atit ta'irah bihi fara'a syamsa lam taghrub. Ada orang-orang yang dia sudah berbuka puasa di bandara, 5 menit setelah itu dia naik ke atas, terbang sampai di atas karena dia tinggi, dia melihat matahari belum terbenam. Apa hukum puasa orang semacam ini? Apakah dia harus qadha di waktu yang lain? Ini kita baca. Silakan kalian ikhtilaf dulu, nanti setelah kita baca sepakat semuanya. Man safara bit ta'irah wa huwa sha'im. Bukan. Idza gharabatis syamsu, apabila matahari sudah terbenam. Wa aftara sha'im, kemudian orang yang berpuasa tadi berbuka puasa. Summa aqla'at bihi ta'iratu wartafa'at, kemudian dia naik pesawat, kemudian dia terbang tinggi. Wa ra'a syamsa lam taghrub, kemudian dia melihat matahari belum terbenam. Fa innahu yalzamuhu bil imsak. Ya. Fa innahu la yalzamuhu bil imsak, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia untuk menahan dirinya dari makan dan minum. Wa shaumuhu alladhi shamahu sahih, dan puasa yang tadi dia puasakan itu sah. Ya, wa bihi afta Abdur Razzaq Al-Afifi wa Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat Abdur Razzaq Al-Afifi, kemudian Ibnu Bas, kemudian Syekh Utsaimin. Ini pendapat mereka. Ya. Nah, bagaimana kalau dia sudah terbang? Dia terbang duluan, kemudian dia dapat kabar atau dia nonton televisi di pesawat. Di tempatnya tadi, itu orang sudah buka puasa, tapi karena dia di atas, dia belum melihat matahari terbenam, masih melihat matahari. Kalau tadi itu dia sudah berbuka di sini, di Soekarno-Hatta dia sudah berbuka sampai ke atas dia matahari. Kali ini enggak. Dia terbang dulu sampai di pesawat, dia nonton televisi, ternyata di Soekarno-Hatta orang sudah buka puasa. Karena dia di atas, dia masih melihat matahari belum terbenam. Paham perbedaannya? Bagaimana hukumnya? Kita baca. Man safara bit ta'irah wa huwa sha'im, barang siapa yang safar dengan pesawat, dia dalam keadaan berpuasa. Summa tala'a bi wasatitis sa'ah awit tilfas aw ghairihima ala anna waqta iftari al-balad alladhi safara minhu aw balad alladhi qarib minhu fi safari qad dakhala. Kemudian dia melihat televisi atau dia melihat jam. Ini harusnya udah di Jakarta udah buka nih, begitu kan? Dia sudah melihat di Jakarta sudah buka puasa, tapi karena dia di atas, lakinnahu yarusamsa, dia masih melihat matahari bisabab irtifa'it ta'irah, karena sebab pesawatnya yang tinggi, dia masih melihat matahari. Falaisa lahu ayyuftira illa ba'da ghurubiha, maka dia enggak boleh iftar kecuali setelah melihat matahari itu terbenam. Paham? Nah. Wa bihi afta Abdur Razzaq Al-Afifi wa Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin. Ini juga pendapat mereka tadi bertiga. Kemudian bagaimana waktul fitri fil bidadil lati yatulu fiha an-nahar? Bagaimana iftarnya orang yang di daerahnya, di negaranya waktu siangnya panjang sampai 20 jam? Bagaimana puasa orang semacam ini? Ya, misalnya di daerah Swedia itu kan waktu malamnya itu bisa 20-23 jam waktu siangnya. Bagaimana puasa orang di sana?
yajibu 'ala shaim al-imsak min hini tulu'il fajri ila ghurubish syamsi fi ayyi makanin sawa'un tala an-nahar aw qasr. Maka tetap wajib bagi orang yang berpuasa itu menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sawa'un, sama saja, mau siangnya pendek atau siangnya panjang. Idza kana al-lail wan naharu yata'aqabani khilala 24 sa'ah. Namun apabila ya siang dan malamnya itu panjang, mungkin siangnya sampai 24 jam siangnya misalnya, lakin law syaqqa shawmu fil ayyami tawilah masyaqqatan ghairu muhtamalatin wa yukhsha minha ad-dararu aw hudutsu maradin fa innahu yajuzul fitru hina idzin wa yaqdil muftiru fi ayyamin akhar yatamakkanu fiha minal qada. Maka orang yang tinggal di negeri itu boleh berbuka puasa kalau puasanya berat. Ya, kalau puasanya berat, nggak nahan 24 jam karena siangnya 24 jam, maka boleh dia berbuka puasa, namun harus mengqadha di waktu yang lain. Walaupun puasa Ramadan. Sampai di sini paham? Nah, bagaimana orang yang di negaranya siangnya itu 48 jam, 2 hari 2 malam siang terus? Bagaimana hukum puasa orang semacam ini? Ini beda lagi dari yang tadi. Kalau tadi cuma 24 jam, cuma 20 jam, cuma 17 jam. Nah, ini ada orang yang siangnya itu 48 jam atau bahkan 1 minggu siang terus. Ada. Bagaimana puasa orang semacam ini? Ya, di sini juga disebutkan. Man kana fi baladin la yata'aqqabu fihi al-lail wan naharu fi 24 sa'ah kabiladin yakunu naharuha mathalan yaumain. Orang-orang yang di negara yang siangnya itu sampai 2 hari. Au usmu'an, atau kadang-kadang sampai seminggu siang terus. Au naharon, bahkan kadang-kadang sebulan itu siang terus. Au aktsar min dzalika, atau bahkan lebih lama daripada itu. Bagaimana puasanya? Fa innahu yaqduru lin-nahari qadrahu wal-laili qadrahu bi an tusaba muddatul laili wan-nahari iktimadan ala aqrabi baladin minhu yakunu fihi lailun wa naharun yata'aqabani fi 24 sa'ah. Maka solusinya orang yang semacam ini, dia mengikuti negara terdekatnya yang siang dan malamnya itu gantian. Kalau tadi kan nggak gantian, 48 jam, seminggu siang terus, nggak ada gantiannya. Maka mereka melihat ke negara tetangganya yang terdekat, yang waktu siang dan malamnya itu normal. Ngerti nggak? Misalnya kita di Indonesia, siang itu seminggu, ya. Seminggu itu siang terus. Bagaimana cara kita menentukan buka puasanya? Maka melihat kita ke Malaysia. Di Malaysia mungkin siangnya 12 jam. Jadi kita hitung tuh dari sholat subuh sampai kapan 12 jam, di situ kita berbuka puasa. Habis itu 12 jam setelah itu kita hitung lagi tuh, berarti ini malam nih, sampai nanti fajar kita puasa lagi di situ, sampai 12 jam setelahnya kita buka lagi. Begitu terus ngelihat negara terdekatnya. Ngerti? Oke. Itu tentang rukun. Syarat apa rukun tadi ya? Rukun puasa, yaitu ada niat, imsak, isti'abu anil imsak. Niat, kemudian menahan diri atau imsak, kemudian tahu waktu-waktu imsak itu kapan saja. Ya. Kita lanjutkan dengan syurutus shaum. Ada berapa? Syurutus shaum ada berapa? Syarat wajib puasa ada berapa? Wih, ada orang nggak nih? 1, Islam. 2, balik dulu. 3, 4, niat rukun. Syarat. Hah? Sehat. Sudah masuk waktu. Islam, balik, berakal.
Kalau bahasanya bukan sehat ya, mampu. Kemudian terakhir apa? Tidak safar. Mukim, ya, tidak safar. Yushtaratul islamu fi wujubi shaum wa sihhatihi fala yajibu shaumu 'alal kafir wa la yasihu minhu in ajabihi. Disyaratkan bagi orang yang berpuasa itu dia harus Islam dulu. Ya, kalau dia kafir nggak boleh dia berpuasa. Kalaupun dia memaksa puasa tidak sah puasanya orang kafir. Ya. Ini kafirnya kafir asli atau kafir murtad? Nah, ini beda lagi. Ya. Kafir asli atau kafir murtad? Apa bedanya kafir asli apa? Ya, dari lahirnya udah kafir. Kalau kafir murtad, dia dulu Islam, murtad, Islam lagi. Ini kafir murtad, ya, karena keluar dari Islam. Hukmu qada'il kafir al-asli idza aslama ma fatahu minas siyam al-wajib zaman kufrihi. Hukum mengqada puasa bagi orang yang kafir kemudian masuk Islam, apakah dia wajib mengqada puasa yang pernah dia tinggalkan selama kafir? Ya, tidak wajib. Idza aslama al-kafirul asli aw ghairu murtad fala yalzamu qada'u ma fatahu minas siyam al-wajib zaman kufrihi. Ya, apabila orang kafir asli itu murtad masuk Islam, maka dia tidak ada kewajiban mengqada puasa yang pernah dia tinggalkan. Dalilnya banyak, ya, dalilnya banyak. Terus hukmu qada'il kafir ma fatahu min syahri Ramadan idza aslama athna asy-syahr. Dia masuk Islamnya tanggal 16 Ramadan. Apakah dia wajib mengqada yang 15 hari yang pernah ditinggalkan dari awal Ramadan? Sama, ya, tidak. Idza aslama al-kafiru athna'a syahri Ramadan fala yalzamuhu qada'ul ayyam al-madiyah min Ramadan. Ya, enggak ada kewajiban bagi dia mengqada yang pernah tertinggal 15 hari tadi. Wa hadza bi ittifaqil madzahib al-fiqhih ala arba'ah. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Nah, bagaimana shaumul kafir lima baqiya min ayyami syahr Ramadan idza aslama athna'ahu? Ya. Bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam di tanggal 16? Apakah dia wajib puasa sampai tanggal 30? Ya. Ya. Idza aslama al-kafir fi asna'i syahr Ramadan fa alaihi ayyasuma ma baqiya min asy-syahr. Apabila ada orang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka dia wajib puasa sampai akhir Ramadan. Kemudian bagaimana? Ya, ini bagaimana mulu? Hukmu imsakil kafir fi baqil yaum alladhi yuslimu fihi wa qada'ihi. Kalau dia masuk Islamnya di tengah hari siang Ramadan. Siang hari Ramadan jam 12 dia syahadat. Apakah sampai maghrib dia puasa? Atau dia boleh makan minum? Idza aslamal kafir asna'a yaumin min Ramadan, itu tengah-tengah siang hari Ramadan, fa innahu yalzamuhu imsaku baqiyatil yaum, maka dia harus puasa sampai maghrib. Dan ini pendapat Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan dipilih juga pendapat ini oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, dan Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada orang syahadat zuhur, maka sampai maghrib dia harus puasa. Ya, harus puasa. Nah, bagaimana kalau dia masuk Islam siang hari tadi? Dia kan dari pagi sampai siang otomatis nggak puasa karena dia masih kafir. Masuk Islamnya siang. Nah, yang dari pagi sampai siang tadi, apakah dia harus qada? Idza aslamal kafir asna ayyaumin min Ramadan, apabila orang kafir masuk Islam di tengah-tengah atau di siang hari Ramadan, fala yajibu alaihi qada'uhu, maka dia tidak wajib mengqadanya. Dan ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah,
kemudian Ahmad, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Bagaimana dengan orang murtad, orang kafir murtad? Kalau tadi kafir asli, kalau ini kafir murtad. Hukmu qada'il murtad li shaumil fa'iti zaman riddatihi idza aslama. Dia pernah Islam dulu, kemudian dia murtad selama 5 tahun, masuk Islam di tahun ke-6. Apakah puasa yang dia tinggalkan selama murtadnya 5 tahun tadi harus diqadha? Idza aslama al-murtad falaisa alaihi qada'un ma tarakahu minas shaum zaman riddatihi, maka dia enggak ada kewajiban mengqadha waktu dia murtad tadi, ya. Nah, bagaimana? Ini mana lagi? Qada'ul murtad ma alaihi minas shaum qabla riddatihi idza aslama. Bagaimana hukum orang murtad yang punya hutang puasa ketika dia Islam dulu? Apakah harus diqadha? Misalnya ini di masa Islam nih, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan dia sakit, gak mampu puasa, punya hutang kan? Tanggal 1 Syawal dia murtad. Tanggal 1 Syawal dia murtad. Mungkin karena dikasih 1 dus Indomie, murtad. Dia selama 30 hari nggak puasa, otomatis dia punya hutang karena dia sakit. Nah, 5 tahun setelah itu dia masuk Islam. Nah, hutangnya yang tadi selama 30 hari itu tadi, apakah harus diqadha? Idza aslamal murtad. Idza aslamal murtad. Apabila orang murtad masuk Islam. Wa alaihi shaumun qabla riddatihi, dan dia punya hutang puasa sebelum murtadnya dulu, fa innahu yajibu alaihi al-qada'u, wajib qada puasanya. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapat jumhur, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kenapa? Alasannya apa? Karena hukumnya syarat wajib Islam. Karena dia masih Islam. Tapi dia udah murtad 5 tahun. Jadi Islam sempat Islam. Sempat Islam. Jadi wajib puasa. Tapi dia udah murtad, udah keluar dari Islam. Alasannya wadzalika li'annahu taraka shauma zamanal Islam fakana maksiatan. Selama 30 hari itu dia meninggalkan, enggak sempat qadha, itu maksiat hukumnya. Wal maksiatu tabqa ba'da riddah. Maksiat itu akan terus tetap ada setelah dia murtad, hukumnya tetap berlaku. Ya. Jadi jangan-jangan orang yang begini itu nyesal masuk Islam, ya. Nyesal ke masuk Islam, masih punya utang gitu kan. Tapi yang begini biasanya jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Kemudian bagaimana hukum man irtadda athna as-shaumihi? Bagaimana hukum orang yang murtad ketika dia sedang puasa? Habis sahur, sholat subuh, kemudian tidur, bangun-bangun murtad. Bagaimana hukumnya? Man irtadda, barang siapa yang murtad fi asna'is shaum, ketika dalam keadaan berpuasa, batala shaumuhu, batal puasanya, wa alaihi qada'u dzalikal yaum idza aslama. Tapi nanti kalau dia Islam lagi, yang hari tadi itu dia harus qada. Ya, gitu ya. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Itu yang pertama tentang Islam. Kemudian yang kedua tentang baligh. Waktu kita sampai jam 12 kan? Enggak. Canda.
Kemudian tentang baligh, rukun yang kedua, syarat yang kedua itu baligh. Yushtaratu liwujubi shaum al-bulugh. Ya, diwajibkan bagi orang yang berpuasa itu disyaratkan harus baligh. Apa dalilnya? Ada yang hafal dalilnya enggak? Ada yang hafal dalilnya? Silakan maju. Jano. Ada yang hafal dalilnya? Dalil bahwa syarat puasa itu harus baligh. Sama sholat juga begitu. Rasik. Apa? Rufi al-qalamu an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Anin na'im hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai baligh. Wa anil majnun hatta yaqil, yang dari orang gila sampai dia berakal. Kemudian tanda baligh itu ada 3. Tanda baligh ada 3. Ada tahu tanda baligh itu ada 3. Ini kelas 7 ini penting tahu nih, udah baligh atau belum. 1. Hah? Hah? Oh, mimpi basah, mimbas. 1. Inzalul mani bihtilami aw ghairihi, keluar mani karena mimpi. Kalau dia ngompol basah juga kan? Nanti keluar air, ini yang keluar mani karena mimpi. Yang kedua apa? Hah? Itu mumayyiz, bukan baligh, beda. Yang kedua apa? Tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini tanda ya, nggak harus 3-3-nya, salah satu di antara 3. Kemudian yang ketiga apa? Umurnya 15 tahun. Perempuan wanita sama, kecuali perempuan ditambah yang keempat yaitu haid. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Qada'ul baligh lima fatahu qabla al-bulugh. Apakah bocah yang baru balik harus mengqadha puasa dia sebelum balik? La yajibu 'alal baligh qada'u ma fata qabla al-bulugh. Maka tidak ada kewajiban mengqadha puasanya sebelum balik terdahulu. Amru shabi bisawm. Tapi anak kecil itu juga diperintahkan berpuasa. Idza kana as-sabiyyu yutiqu siyama duna wuqu'i dharurin alaihi. Apabila ada anak kecil mampu berpuasa, kalau dia berpuasa tidak ada darurat, tidak ada keburukan, fa'ala walihi ay ya'muru bis-shaum. Maka walinya, orang tuanya harus memerintahkan dia puasa. Liyatamarrana alaihi wa yata'awwadahu, untuk bahan latihan. Wa hadza madhhabul jumhur al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa huwa qaulul indal Malikiyah wa bihi qalat ta'ifatun minas salaf. Ya. Bagaimana kalau si sobi ini tadi, anak kecil tadi baliknya di tanggal 15 Ramadan? Apakah yang 14 hari sebelumnya dia harus qadha? Nah. Bagaimana kalau dia baliknya itu di siang hari Ramadan? Ya, habis daurah, habis tarhib, tidur, mimpi. Ya, ini siang Ramadan ya, kalau lagi Ramadan ya. Apakah dia harus puasa sampai maghrib? Iya.
sama dengan orang yang murtad yang masuk Islam tadi, sama ya, dia harus puasa sampai maghrib. Kemudian yang ketiga, berakal, ya, berakal. Yustaratu liwujud shaum al-akal. Disyaratkan kewajiban yang orang berpuasa itu harus berakal atau mumayyiz, ya. Tandanya itu dia mumayyiz, berakal. Bagaimana cara membedakan ini sudah mumayyiz atau belum? Kalau orang sekarang katanya gampang, kasih anak kecil tadi duit warna merah 10.000 satu, 100.000 satu. Kalau dia bisa membedakan 100.000 yang mana, itu sudah mumayyiz. Tapi kalau dia ambil yang 10.000, itu masih anak kecil tuh. Kemudian bagaimana hukum orang yang berpuasa karena gila? Zawalul aqli bil junun, hilang akalnya karena gila. Apakah tetap wajib puasa? Tidak. La yajibu shaumu 'alal majnun wa la yasihu fihi minhu. Tidak ada kewajiban orang yang gila itu berpuasa dan tidak sah puasanya. Kalaupun dia tetap berpuasa, enggak sah puasanya. Dalilnya sama dengan yang tadi, wa 'anil majnun hatta yaqil. Bagaimana orang yang gila tadi berpuasa dari subuh sampai zuhur, dia gila. Habis zuhur, mungkin karena dengar azan, jinnya hilang, dia sembuh, sadar. Apakah dia harus puasa sampai maghrib? Sama kayak yang tadi, lazimahu ayyumsika baqiyatal yaum, maka dia harus puasa sampai maghrib. Ya. Kemudian ketika dia gila, dia kan nggak puasa. Setelah dia sadar, apakah dia harus mengqadha puasanya ketika gila? Tidak, karena dia tidak wajib puasa. Al-majnun idza afaqa la yalzamuhu qada'u ma fatahu zamanal junun, sawa'un qalla ma fatahu aw kasara, sawa'un afaqa ba'da Ramadan aw fi asna'ihi. Jadi nggak ada kewajiban dia mengqadha sedikit atau banyak, maupun dia sembuhnya sebelum Ramadan atau di tengah siang hari Ramadan. Nah, bagaimana hukumnya? Hukmu shaum man nawa siyama bil lail thumma usiba bil junun wa lam yufiq illa ba'da ghurubish syamsi. Dia sebelum fajar, sebelum azan subuh, dia niat puasa. Setelah sholat subuh gila sampai maghrib baru sadar. Bagaimana hukum puasanya? Man nawa siyam, barang siapa yang berniat siam bil laili, di malam hari, summa usiba bil junun, kemudian di siang harinya dia kena gila, walam yufiq illa ba'da ghurubi syamsi, dan tidak sadar kecuali setelah maghrib, fa inna saumahu la yasih, maka puasanya tidak sah. Ya. Wa hadza mazhabul jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Kemudian hukum qada, hukmu qada'i man kana sha'iman fa asabal junun. Bagaimana hukumnya? Dia jununnya tengah-tengah siang hari, dari fajar subuh dia waras, mungkin habis pulang sholat subuh kecelakaan, gila sampai maghrib. Man kana sha'iman, barang siapa yang statusnya sedang puasa, fa asabal junun, kemudian tiba-tiba gila, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' baginya. Ya. Itu yang pertama, majnun, gila. Yang kedua ada namanya al-atah, gila dari lahir, tapi nggak sampai derajat orang gila. Ya kayak orang bodoh, kadang-kadang sadar, kadang-kadang nggak sadar. Apa bahasanya itu? Hah? Mungkin ya kayak autis kali ya. Tapi ini bawaan dari lahir, bukan karena penyakit. Tapi kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang nggak sadar. Apa hukumnya? Hukum shaumil ma'tuh atau al-atah tadi.
al-ma'tum alladhi usiba bi aqlihi ala wajhin lam yablugh haddal majnun, tidak sampai derajat junun, gila. La shauma alaihi wa laisa alaihi qada, tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban qada baginya. Ada lagi namanya al-kharaf. Kalau majnun tadi, junun tadi gila karena penyakit. Kalau al-ma'tuh atau al-atah tadi itu kayak autis, bodoh. Kalau ini al-kharaf, hilang akal karena sudah tua, pikun. Bagaimana hukum puasanya? Al-kharaf huwa fasadul aqli minal kibar. Kharaf ini rusak akalnya karena sudah tua, pikun. Hukmu shaumil mukharrif. Hukum puasa al-kharaf tadi itu. Laisa 'alal mukharrif shaumun wala qada. Sama, tidak ada baginya puasa dan tidak ada qada baginya. Ini beda ya. Kalau dia tua, pikun atau tua lemah, sakit. Kalau dia tua, lemah, sakit, lumpuh tapi masih punya akal, maka dia wajib berpuasa. Kalau tidak mampu, maka dia wajib fidyah. Ya. Tapi kalau dia tua, hilang akalnya, pikun dan lain sebagainya, maka tidak wajib puasa dan tidak ada qada baginya. Makanya teman-teman silakan pilih. Nanti kalau mau tua, posisinya mau yang mana? Ya. Saya maunya nanti tua, nggak punya utang puasa dan nggak wajib puasa. Berarti doa-doa pikun aja pas tua. Ya. Tapi kalau dia masih sadar, walaupun lumpuh, sadar nggak mampu puasa, maka baginya fidyah. Ya. Terus bagaimana yang keempat ini, zawalul aqli bil igma, hilang akal karena pingsan. Kalau yang pertama tadi hilang akal karena gila, penyakit. Yang kedua hilang akal karena memang dari luar lahir. Yang ketiga hilang akal karena pikun tua. Yang keempat hilang akal karena pingsan. Bagaimana puasanya? Hukmu man nawassam summa usiba bi igma'in fi Ramadan. Bagaimana hukum orang yang niat puasa tapi dia pingsan di siang hari Ramadan? Mas'alatul al-ula ayyan wa shauma thumma yumma alaihi jami'an nahar. Idza staw'aba al-igma'u jami'an nahar ay ummiya alaihi qabla al-fajr. Kalau dia pingsannya sebelum fajar, dia pingsan sebelum fajar, walam yufik illa ba'da ghurubi syamsi, dan dia sadarnya setelah maghrib, fala yasihu shaumuhu wa alaihi qada'u hadzal yaum. Puasanya tidak sah dan dia wajib mengqada puasanya itu. Wa hadza mazhabul jumhur, dan ini pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Kalau dia pingsannya sebelum subuh, sebelum fajar. Bagaimana kalau pingsannya setelah fajar atau siang harinya? Ya, ayyan ya shauma, dia sudah berniat puasa sebelum fajar. Summa yumma alaihi juz'an minan nahar. Kemudian siang harinya dia pingsan. Mungkin habis salat subuh kecelakaan pingsan, hilang akalnya. Ya, bagaimana puasanya? Idza umiya alaihi summa afaqa juz'an minan nahar. Apabila dia pingsan kemudian dia sembuh di siang hari lagi, walau lahdzah, walaupun sembuhnya cuma sebentar sebelum maghrib, fa shaumuhu sahih wala qada'a alaihi, maka puasanya sah, tidak ada qada baginya. Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Yang perhatikan ngerti, yang tidur pasti nggak ngerti. Nah, bagaimana hukum orang yang hilang akalnya karena bius? Ini beda lagi. Kalau tadi itu karena pingsan, kalau ini karena bius. Ya. Manzala aqluhu wa faqada wa'yahu bisabab at-tahdhiri bil banj fa hukmuhu hukmul igma' ala ma sabaqa bayanuhu. Orang yang kena bius itu hukumnya seperti pingsan, tergantung dia di biusnya kapan. Kalau sebelum fajar
kemudian sadarnya maghrib, maka puasanya nggak sah. Tapi kalau dibiusnya siang, sadar-sadar sebelum maghrib, maka puasanya sah. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya al-iqamah mukim. Ini sudah tahu semuanya tentang mukim, bahwa orang yang safar itu boleh tidak puasa. Bagaimana kalau dia safar antara masyaqqah, antara beratnya dia dengan ringannya dia puasa itu imbang, nggak berat-berat banget, tapi ya lapar-lapar juga karena dia safar. Apa yang lebih utama, berbuka atau puasa? Pendapat yang paling kuat, dia berpuasa. Seperti saya misalnya, safarnya jauh, tapi pakai pesawat, ya kan? Safar memang jauh ke Riau, tapi pakai pesawat, cuman 2 jam, 3 jam nyampe. Nah, itu tergantung saya, mau puasa silakan, mau nggak puasa silakan. Tapi puasa lebih utama, ya. Dan berapa kilo batasannya safar? Ya, 84 km kurang lebih, ya. Yang terakhir tentang rukun, tentang syarat puasa. Apa tadi? Mukim udah. Mukim udah. Balik udah. Mampu. Ya, yang terakhirnya mampu. Dalilnya dari Al-Quran bahwa orang yang tidak mampu nggak wajib melakukan apa-apa, atau dia melakukan semampunya. Apa dalilnya? Apa? Ya, apa ayatnya? Ini dalilnya secara umum, bukan hanya tentang saum, tapi untuk semuanya. Kalau nggak mampu ya nggak usah, nggak mampu zakat ya nggak usah, nggak mampu haji nggak usah, nggak mampu puasa nggak usah, nggak mampu ke sholat ya harus mampu. Semampunya kalau sholat beda. Udah, nggak ada yang jawab? La yukallifullahu nafsan illa itu dalilnya kan? Ya. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai kemampuannya. Ya. Ada lagi dalil yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Itu dalilnya. Itu tentang apa tadi? Syarat wajib puasa. Sebenarnya pembahasannya masih sangat panjang. Apa saja yang dilarang dalam puasa, apa yang dibolehkan untuk orang berpuasa, dan lain sebagainya. Cuman karena waktunya sudah habis, iya nggak sih? Sampai jam 11 ya? Sampai jam berapa? Pokoknya 1,5 jam aja. Tadi kita mulainya lewat 9:10. 10:10 baru 1 jam. Ini 20, 37, berarti lewat 47 selesainya. Sebenarnya masih panjang ya. Sunnah-sunnahnya, adab-adab berpuasa, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan, ya. Terus kapan dia harus qadha, kapan dia harus kafarah, kapan dia harus fidyah, dan lain sebagainya. Ini pembahasannya masih sangat panjang. Tapi karena sudah lapar sepertinya, ya, karena sudah gelisah, karena sudah ngantuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Silakan yang mau tanya silakan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti tanya ke guru fikihnya. Bukan akidah ya, fikih. Ya, silakan.
Ya. Tadi itu disebutkan inzalul mani bihtilamin aw ghairihi, keluar mani dengan mimpi atau selainnya. Terserah dengan apapun. Nanti termasuk. Berarti dia mempercepat baliknya. Yang susah dia juga. Yang lain. Man kana lahu su'al falyas'al. Ya. Doa yang paling kuat di malam Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Enggak ada ya karimnya. Hanya sampai itu saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lain. Cukup. Baik, mungkin hanya itu yang bisa sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Mudah-mudahan Ramadan kita kerjakan dengan ilmu. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.